Ya, kita akan membaca Alkitab, ya. Ada dua bagian. Tadi saya sudah tulis sebetulnya, cuma saya pikir lebih baik kita baca ya di Alkitab masing-masing, apakah itu dalam bentuk Alkitab atau gadget, gak apa-apa ya. Kita membaca dari Alkitab kita masing-masing ya. Kita membaca dari Efesus, ada dua bagian ya. Satu dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, kemudian yang kedua itu adalah Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, tapi itu akan langsung dibahas di dalam poin-poin yang akan saya bagikan. Kita baca Alkitabnya dulu ya. Saya membaca dengan pria, ayat genap, para wanita membaca ayat yang ganjil. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Pria 321, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu putrinya kok wanitanya tidak ada tenaga ya. Pria 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tadi ibu-ibu menjawabnya itu lemas bukan karena kalimat memang yang dibaca bapak-bapak ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Gua gak mau tunduk, kenapa gua harus lu baca? Sabar, maafkan. Soalnya pas langsung kalimat itu langsung lemes. Ya, tema kita hari ini adalah Gospel Center Family atau Christ Center Family ya. Dua-duanya sama aja, biasa dipakai bergantian ya. Jadi gak apa-apa hari ini saya pakai Christ Center Family, tapi di promosi itu Gospel Center Family. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu adalah sesuatu yang luar biasa, di mana dua orang itu disatukan, ya, dari latar belakang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari adat istiadat yang berbeda, kemudian itu disatukan, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, pernikahan itu adalah membangun keluarga. Pernikahan itu untuk membangun keluarga. Nah, membangun keluarga itu sama sebetulnya dengan membangun gedung bertingkat-tingkat ya, atau membangun gedung bertingkat tinggi. Ya. Jangan sampai kalau kita membangun rumah tangga itu seperti kita membangun gedung yang bertingkat tinggi, tetapi setelah udah tinggi lantai 10 misalnya, atau lantai 50 atau lantai 100 misalnya,
terus ternyata ambruk. Ya. Maka berarti ada yang salah. Nah, kalau kita membangun gedung bertingkat, apa yang paling penting di sana? Wah, ikutnya jalannya. Kebalik berarti, yang tadi udah nyala kali ya. Saya matiin. Ini ada Jeddah Tower atau Kingdom Tower. Itu adalah yang paling tinggi yang sedang dibangun, yang tingginya sampai 1000 meter, berarti 1 kilometer. Kita lari 1 kilometer aja susah loh. Ya, ini gedung dibangun 1 kilometer, diperkirakan akan selesai tahun 2029. Nah, waktu kita lihat gedung bertingkat seperti ini, semakin tinggi gedung itu, maka apa yang paling penting di sana? Apa yang paling penting kalau bangun gedung? Fondasi. Wah. Semakin tinggi gedung, fondasinya harus semakin kokoh, harus semakin kuat. Dan menariknya adalah fondasi itu tidak pernah kelihatan. Betul? Bangunan orang gak peduli kalau ngomong fondasi. Saya mau lihat bangunan, gak kelihatan. Tetapi fondasi itu yang membuat building itu kokoh. Bangunan itu kokoh. Bangunan itu kuat. Semakin dia tinggi ke atas, maka dia harus semakin ke dalam, lebih kuat. Nah, itulah waktu kita mau membangun bangunan. Tetapi waktu kita membangun keluarga juga sama. Kita harus punya fondasi yang kokoh, yang kuat. Maka di dalam Mazmur 127 ayat 1 itu dikatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kamu bangun, gak ada guna kalau bukan Tuhan yang bangun. Dan kalau kita melihat sebetulnya di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 itu menceritakan tentang akhir daripada pengajaran Kristus tentang khotbah di bukit. Dia tutup dengan apa? Ada seorang yang bijak atau seorang yang bodoh. Seorang yang bijak membangun rumah di atas batu. Seorang yang bodoh membangun rumah di atas pasir. Waktu badai datang, yang bangun di atas batu itu akan tetap kokoh. Yang dibangun di atas pasir langsung hancur. Karena gak kuat. Nah, pada zaman sekarang ini, ya, kehidupan itu semakin sulit, tidak semakin mudah. Tantangan daripada kita seorang pria ataupun seorang wanita itu nggak semakin mudah. Kalau dulu pasangan suami istri, kalau dia tinggal di kampung, pagi suaminya pergi ke sawah, pulang, ya makan, kalau ada TV nonton TV, kemudian habis itu tidur, besok pagi bangun, sarapan, pergi ke sawah, kemudian sore pulang, begitu lagi. Ya, itu siklusnya. Nah, kalau kita tinggal di kota, siklusnya itu begitu kaya, begitu ribet. Ditambah lagi, di tengah-tengah kita mau pergi ke kantor atau pulang, wah, kalau kita yang sudah punya sopir, nah makanya ini gadget ini bisa dipakai kan, bisa pakai untuk kerja, bisa pakai untuk lihat macam-macam, bisa pakai nonton macam-macam yang kita suka, ya, sehingga tantangan itu tidak semakin mudah. Oleh karena itu kita itu sebagai orang Kristen, orang percaya itu harus lebih lagi punya fondasi yang lebih kuat.
supaya kita lebih bisa menghadapi tantangan daripada dunia yang luar biasa nih. Nah, oleh karena itu kita harus kembali kepada firman Tuhan atau kepada Tuhan. Siapa yang cipta keluarga? Yang cipta keluarga adalah Tuhan. Yang cipta pernikahan adalah Tuhan, yang cipta keluarga adalah Tuhan. Dan Tuhan yang punya tujuan atas pernikahan, Tuhan juga yang punya tujuan atas keluarga. Sehingga kalau kita ingin memahami tujuan dan maksud Tuhan di dalam hidup pernikahan kita, atas hidup keluarga kita, maka kita harus kembali kepada Tuhan. Ya. Di dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayatnya keempat dan kelima, saya bacakan ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di situ dikatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Maka poin yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita semua pada malam hari ini adalah living in the love of God. Christ-centered family must living in the love of God. Kita harus hidup di dalam kasih yang daripada Tuhan. Bagaimana kita mungkin bisa mengasihi Tuhan? Di sini dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Bagaimana kita mengasihi? Paulus bilang, dari dalam buku Kehati kita tahun ini, ya, dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya ketiga, ya, kamu bisa menjadi orang yang luar biasa pintar, tahu berbagai bahasa, tahu bahasa malaikat. Kamu bisa menjadi orang yang luar biasa, yang dapat memberikan segala sesuatu, bahkan memberikan tubuhmu untuk dibakar. Tapi kalau tidak punya kasih, maka kamu sebenarnya sebagai gong yang gak berincing dan canang yang berkumandang. Gak ada guna artinya. Jadi seseorang untuk dapat mengasihi Allah, dia harus mengalami kasih yang daripada Allah. Itu hal yang paling penting. Dan ketika kita mau build keluarga kita, mau bangun keluarga kita di dalam Tuhan, punya fondasi yang benar, maka kita itu harus adalah pasangan yang equal. Kenapa begitu? Ya. Ada orang yang berkata begini, pernikahan itu seperti malaikat yang memiliki kedua sayapnya, memiliki dua sayap, dan kedua sayapnya ini untuk terbang. Pernikahan juga sama, ya. Suami dan istri itu disatukan di dalam Tuhan, dan suami dan istri masing-masing punya satu sayap. Nah, kalau mau terbang, suami dan istri ini harus menjadi satu, baru bisa mengepakkan sayapnya, kemudian bisa terbang. Tidak mungkin di dalam satu keluarga istri terbang sendiri, suami terbang sendiri, gak bisa. Harus menjadi satu, karena masing-masing cuma punya satu sayap. Maka di sana kesatuan itu penting. Dan kenapa kesatuan itu harus equal satu dengan yang lain? Maka kita selalu dibilangkan kalau mau menikah harus sama orang percaya. Kalau menikah jangan cari orang yang di luar Kristen, di luar orang percaya. Karena itu fondasi yang penting. Kita nggak mungkin equal. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa begini ya berpikirnya. Yang bukan Kristen aja menikah baik-baik kok.
Wah, lebih baik dari kita. Kalau ngomong, waduh kayaknya penuh cinta kasih. Sopan santun anaknya. Luar biasa nih keluarga itu. Mereka bukan Kristen. Tapi waktu kita kembali kepada Alkitab, keluarga itu dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan punya maksud dan tujuan atas keluarga itu. Pertanyaan saya, kita sebagai orang Kristen, orang yang tadi itu, yang hubungannya begitu romantis, punya anak yang sopan santun, dapat memenuhi tujuan dan maksud Tuhan? Halo? Bisa? Bisa? Paling gampang kembali kepada 1 Korintus 13 tadi. Kalau kamu tidak punya kasih yang daripada Allah, kamu mati dibakar pun gak ada guna. Artinya, kita harus orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Kristus, yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit. Ketika kita percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit itu, maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan ketika kita itu mau menikah sesama anak-anak Tuhan, kita dipersatukan menjadi satu keluarga Allah. Kalau pasangannya tidak equal, tidak sebagai orang yang percaya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai maksud Tuhan atas keluarga kita. Ya, saya lanjut. Ya, Allah yang mencipta keluarga kita dan Dia punya tujuan. Dan untuk memahami tujuan ini, maka pasangan suami dan istri ini harus mengalami kasih Allah terlebih dahulu. Kalau dia tidak mengalami kasih Allah, kita seperti tidak akan tercelik matanya. Hanya orang yang mengalami kasih Allah yang bisa menyatakan kasih itu dalam keluarga. Kalau kita belum pernah mengalami kasih daripada Kristus, kita nggak mungkin menghidupi kasih Kristus itu di dalam hidup keluarga suami dan istri. Nggak pernah mungkin. Hanya orang yang sudah mengalami kasih Kristus, mereka yang akan sanggup untuk share love kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Hanya orang demikian. Kalau tidak, tidak bisa. Lanjut Bapak Ibu Saudara, maka sebetulnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, Paulus itu mengatakan tentang kasih itu apa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, dan seterusnya. Itu menjadi dasar pegangan kita untuk kita itu dapat mengasihi sebagai satu keluarga. Ya, sebagai satu keluarga. Nah, di dalam relasi suami dan istri, maka Paulus itu mendasarkan relasi suami dan istri melalui Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, di sana digambarkan suatu kebenaran yang penting yang mengikat suami dan istri sebetulnya, bahwa Yesus mati bagi gereja, bagi jemaat. Maka suami harus mati bagi istri. Istri harus mati bagi suami. Apa maksudnya? Di dalam suatu relasi suami dan istri, ya, kita sebetulnya setiap manusia ya membawa gerbong. Kita punya gerbong sendiri yang kita bawa. Gerbong itu bisa asal usul kita, adat istiadat, latar belakang suku, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, di mana kita dibentuk, di mana kita sekolah, di mana kita bekerja, di mana lingkungan kita, itu semua membentuk kita. Dan ternyata 101 yang membentuk kita, demikian juga 101 yang membentuk istri. 1001 yang membentuk kita, 1001 juga yang membentuk istri. Dan gak sama. Nah, kalau semua
membawa apa yang dia percaya di dalam hidupnya, tidak akan jadi kegemparan yang besar di dalam rumah tangga. Maka kita perlu menundukkan diri kepada Kristus. Kasih daripada Kristus. Itulah yang paling penting. Kalau kita mengasihi dia, suami kita atau istri kita, maka kita tidak perlu bawa gerbong kita nih. Justru kita harus matikan. Banyak orang yang terus membawa gerbongnya di dalam keluarga dan ngotot gak mau berubah. Mama saya melakukan begitu. Papa saya melakukan begitu. Hidup keluarga kami seperti ini. Kamu harus ikut. Terus sudah begitu bawa-bawa. Kan istri harus tunduk kepada suami. Yang dia bawa bukan kebenaran firman Tuhan. Yang dia bawa adalah tadi gerbong dia sendiri. Tapi bilang apa? Istri, kamu harus tunduk kepada suamimu. Bukan firman yang dibawa. Bukan cinta kasih Kristus yang dibawa di dalam keluarga, tapi yang dibawa gerbong kita masing-masing. Ada positif, ada negatif di sana. Tetapi tetap berbeda. Sehingga hidup itu perlu penyesuaian. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam cinta kasih Tuhan, maka kita itu bisa menerangi istri, menerangi suami, menerangi anak-anak. Kalau suami dan istri itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka keluarganya itu akan dipimpin oleh Tuhan. Mengalami transformasi, mengalami perubahan seperti yang Tuhan mau. Nanti bagian-bagian itu saya serahkan kepada Pak Eloy yang akan membahas lebih dalam. Begitu ya. Kemarin membahas begitu ya. Aduh. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu suami dan istri menikah apa yang terjadi? Ada janji kan? Ada janji menikah. Aku menerima engkau sebagai istriku. Yang satu-satunya di dalam Tuhan. Aku akan mengasihimu di dalam suka, di dalam duka, di dalam kelimpahan maupun kekurangan, di dalam sehat maupun sakit, apalagi sampai maut memisahkan kita. Betul? Amin. Tidak pernah ada kata-kata di sana yang mengatakan bahwa aku mengasihi kamu selama kamu gak bohong sama aku, selama kamu gak nipu sama aku, selama kamu gak cheating sama aku, selama kamu tidak bersinah. Tidak pernah loh. Karena kalau kita kembali kepada relasi kita dengan Tuhan, Kristus, kita jemaat, kalau Tuhan lihat kita ya, terus pakai kalau kamu bersinah, terus kamu gak setia, kamu gak taat, aku break the contract, udah habis kita semua. Benar? Nah, kasih yang unconditional love itu, yang mati dan berkorban di atas kayu salib itu yang menjadi dasar hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu yang menjadi dasar hubungan suami dan istri. Tidak ada batasan. Tapi bukan berarti karena kan hubungannya itu diikat oleh kasih daripada Kristus. Jadi gua hidup sembarangan aja. Mau-mau saja. Yang penting pasti harus memaafkan saya karena Tuhan bilang begitu. Tidak demikian. Tetapi kita harus menghidupi firman Tuhan itu, ya. Bahwa kita itu harus motivasinya itu benar di dalam melihat kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus pakai cara yang benar dan tujuan yang benar. Itu harus satu kali, satu paket, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kita menghidupi itu dengan benar, Kristus
hadir di dalam keluarga kita. Artinya dia benar-benar berkarya di dalam keluarga kita. Hubungan dengan anak, Bapak Ibu Saudara, anak itu ya, waktu kita mendidik anak itu bukan seperti mesin. Maksudnya begini, ada orang berpikir kalau kita orang tua sudah rohani, maka diajar kebenaran yang betul, pasti otomatis anak-anaknya menjadi baik. Ya. Sehingga yang terjadi adalah orang merasa frustrasi ketika anaknya itu tidak sesuai dengan harusnya menjadi anak seperti anak si A. Tidak demikian. Anak-anak kita itu unik, masing-masing unik. Sehingga setiap anak itu punya karakter yang berbeda. Kita kalau melihat Alkitab kita akan kaget-kaget ya, bahwa ternyata di dalam Alkitab tidak pernah ada contoh keluarga yang sangat baik. Kenapa ya? Kenapa Abraham tidak kasih contoh yang baik sekali? Ishak tidak kasih contoh keluarga yang baik sekali. Kenapa Yakub juga tidak kasih contoh keluarga yang baik? Enggak. Semua ada kekurangan. Semua ada kekurangan. Ya. Karena yang Tuhan mau adalah hidup sebagai orang tua adalah bergantung kepada Tuhan untuk memimpin anak. Bukan mendidik anak supaya dia baik. Seperti kita kalau sakit panas pergi ke dokter, kasih obat A, B, C, D, kita sembuh, anak kita sembuh. Demikian juga mendidik anak. Tidak. Setiap orang tua ada keunikan, setiap anak ada keunikan. Maka sebetulnya kita harus melibatkan Tuhan di dalam mendidik anak, di dalam cinta yang daripada Tuhan itu. Nah, itu yang sebetulnya penting di dalam mendidik anak. Ya, nanti kita melihat selanjutnya ya. Tapi saya mau masuk yang kedua. Nanti kepanjangan saya ini ya. Saya mau masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua itu kita membaca dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan harusnya itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang rumahmu. Nah, poin yang saya mau angkat ini di sini adalah tadi living in the love of God. Yang kedua adalah living in the word of God. Jadi kita itu harus hidup di dalam firman Tuhan. Di sini di dalam pasal 6 ayat 6 sampai 9, di sana dikatakan orang tua harus ngajar kepada anak kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Nah, bagaimana orang tua bisa ngajar Alkitab? Tentu dia harus belajar Alkitab, betul? Harus dia pahami Alkitab. Baru dia bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, dan itu memang kebiasaan, tradisi orang Israel. Mereka itu dari umur 12 tahun harus sudah menghafal itu ayat-ayat daripada Alkitab. Jadi waktu mereka menjadi orang tua, mereka sudah sangat paham meneruskan itu kepada anak-anak mereka. Itu panggilan daripada Tuhan setiap daripada keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, maka sebetulnya kita diperintahkan untuk apa? Hidup di dalam firman. Artinya kita itu, firman itu harus ada di dalam kita. Baru kita bisa hidup di dalamnya. Kalau kita nggak pernah membaca firman Tuhan,
bagaimana kita mau menghidupi firman Tuhan? Nggak akan pernah mungkin. Maka itu lanjut kepada kehidupan praktis. Nah, baca Alkitab. Dia pikir-pikir, Papa suruh baca Alkitab, suruh saya baca Alkitab. Saya nggak pernah lihat Papa baca Alkitab. Itu paling gampang. Nah, sebelum tidur doa. Dia nggak pernah lihat papanya berdoa waktu tidur. Sulit sekali yang terjadi kalau kita itu pingin anak kita itu ikut firman Tuhan, tetapi kita nggak hidup di dalam firman Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Maka sebetulnya kita akan belajar dari 3 tokoh. Tokoh yang pertama itu adalah di dalam Yosua 24 ayat 15. Nah, Yosua itu pada masa tuanya, ya, dia mau pamitan kepada rakyat Israel, pada orang Israel. Dan dia mau tanya kepada mereka, kamu mau sembah siapa? Kita punya Allah yang bawa kita dari tanah Mesir ke tanah Kanaan nih. Kamu sudah tinggal, sudah hidupi. Tapi saat ini, saya mau tanya kepadamu, kamu mau percaya kepada siapa? Dan kamu mau menyembah siapa? Kamu mau menyembah Allah Israel yang membawa kamu dari keluar tanah Mesir, atau kamu mau menyembah Allah orang Amori, di mana tanahnya ini kamu tinggali? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dia sebagai pemimpin berkata kepada orang Israel, tetapi dia sebagai kepala keluarga memerintahkan kepada keluarganya, aku dan keluargaku akan tetap menyembah Allah Yahweh. Hidup di dalam firman itu berarti hidup yang menyembah kepada Tuhan, menjadikan Dia yang kita sembah. Yang kedua, tokoh yang kedua itu adalah Daniel. Di dalam Daniel pasal 6 itu adalah ada orang-orang yang mau menjatuhkan dia kan. Ada orang-orang yang gak suka, terus minta raja bikin suatu peraturan, harus menyembah kepada raja dalam 40 hari, kalau tidak akan dihukum mati. Waktu surat itu keluar, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia pergi ke tempat biasa dia berdoa. Dia tunjukin kepada dunia, kepada orang-orang yang mau celakain dia. Aku tetap berdoa 3 kali sehari. Biasa yang dia lakukan. Dia gak peduli. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara, karena berarti kalau dia tidak taat, dia mati. Tetapi bagi dia, Tuhan lebih utama. Dia mengasihi Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bersatu teduh dengan Tuhan setiap waktu 3 kali sehari. Dia gak mau itu digantikan dengan apapun. Luar biasa dia. Dan tokoh yang ketiga adalah dalam Lukas 10, 38-42. Maria dan Marta. Marta komplain sama Tuhan. Guru, masa engkau gak peduli? Aku lagi sibuk. Adikku itu justru gak membantu. Tuhan Yesus bilang, kamu terlalu khawatir dengan berbagai hal. Tetapi Maria sudah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang tidak akan diambil daripadanya. Luar biasa firman Tuhan itu. Dan itu suatu kebenaran yang indah.
Yang ketiga, put God first in everything you do. Put God first in everything you do. Kalau kita kembali kepada Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 dan kepada Ulangan pasal 6 ayat 4 ayat 1 sebetulnya sampai 9 itu ayat 4 sampai 9. Maka sebetulnya poin yang penting di sana apa? Put God first. Tuhan itu lebih utama dari apapun. Tuhan itu lebih berharga dari apapun. Tuhan itu tidak dapat digantikan dengan apapun. Put God first in everything you do. Di dalam hidup keluargamu, maka Tuhan akan hadir di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu. Terakhir, ada satu cerita, satu kisah. Ada seorang pendeta, pagi-pagi jam 5 ditelepon sama seseorang. Rumahnya teleponnya berdering. Suami bilang kepada istrinya, "Mama, itu telepon buat kamu." Istrinya bilang, "Enggak mungkin, kamu itu pendeta, pasti jemaat cari kamu." Suaminya bilang, "Enggak mungkin, pagi-pagi begini, kemungkinan itu adalah temanmu yang mencari kamu. Jadi tolong diangkat." Dua-dua masih ngantuk. Istri bilang, "Enggak mungkin, itu pasti cari kamu." Nah, kalau dalam kondisi begini, siapa yang ngalah? Suami lah, udah pasti. Ya, saya bukan karena suami membela, tapi pastilah kita lebih lembut ya. Sabar. Jadi suaminya yang angkat. Betul. Waktu diangkat, "Pak Pendeta, tolong datang ke rumah saya. Ini sesuatu yang penting, urgent. Sekarang juga Pak Pendeta harus datang." Waktu datang, waktu dia terima itu, dia bilang, "Oke, saya ganti baju dulu, saya datang." Dia cuma cuci muka, terus datang. Waktu dia datang di rumah ibu itu, dia melihat ada bapak-bapak yang ada di kursi roda, sudah kena stroke. Kemudian ibunya itu bilang, "Ini ada wanita muda yang membawa bapak ini datang ke rumah ini. Apa yang saya harus lakukan, Pak Pendeta?" Terus Pak Pendeta bilang, "Ya, di sini di rumah ada kamar nggak?" "Nggak ada, Pak Pendeta. Dia sudah 20 tahun pergi dengan wanita mudanya. Dan saat ini dia dikembalikan oleh wanita mudanya karena dia sudah stroke dan minta untuk saya merawatnya. Saya tidak mau." Kemudian Pak Pendeta gak kurang akal, tanya ke pembantu, "Mbak, ada kamar kosong gak?" "Ada." "Ya udah, mari kita dorong ke kamar kosong." Terus sampai di sana, terus Pak Pendeta bilang, "Kamu harus merawatnya." "Nggak mau," istrinya bilang. Jengkel setengah mati dia. Habis Pak Pendeta doain, dia pulang. Beberapa bulan kemudian, Pak Pendeta ini dapat telepon. "Pak Pendeta, sekarang ini datang ke rumah saya. Ini urgent, penting, pokoknya saat ini harus datang." Pak Pendeta juga buru-buru, akhirnya datang. Waktu datang,
Bapak itu sudah duduk di kursi roda, ada 2 anak di sana, dan ibu ini, mereka bertiga menghadapi bapak ini. Kemudian, apa yang terjadi? Pak Pendeta masih bingung baru duduk, tiba-tiba anak yang tua langsung marah-marah kepada papanya. Papa, saya marah sama kamu karena kamu gak peduli kepada keluarga kami. Waktu saya kecil, ada orang yang bilang kepada saya, anak yang gak punya papa, kasihan kamu anak yang gak punya papa. Dan waktu saya lulus, papa gak pernah hadir untuk menemani saya di dalam kelulusan saya. Ngomong-ngomong marah-marah, tiba-tiba ketika dia capek, dia duduk, ganti adiknya. Papa, kamu adalah papa yang tidak peduli kepada kami. Ada masa-masa yang sulit di dalam diri saya. Ketika saya gak ada naik kelas, gak ada yang mendampingi saya. Papa itu begitu jahat. Dan pada saat saya putus cinta, saya membutuhkan ada orang yang merangkul saya, membimbing saya. Tetapi kamu gak ada. Dia marah. Kemudian akhirnya dia duduk. Ganti mamanya. Pendeta belum mengerti apa yang terjadi. Mamanya, kamu suami yang jahat. Kamu suami yang tidak peduli kepada kami, keluarga. Kami dalam kondisi yang sulit. Engkau pergi meninggalkan kami. Kami harus hidup sendiri. Dan dia ngomong bla 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 bla. Akhirnya dia duduk. Pak Pendeta baru mau ngomong. Tiba-tiba ketiganya, istri, kedua anaknya peluk papanya. Dan mereka berkata, kami mengasihi engkau dan mau mengampuni engkau. Kami mau kamu menjadi keluarga kami lagi. Bapak Ibu Saudara, firman itu bukan hanya untuk dibaca. Firman itu bukan hanya untuk orang lain. Firman itu untuk kita dan keluarga kita. Mari kita belajar untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Untuk hidup di dalam firman Tuhan. Dan mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Living in God's love. Living in the word of God. And put God first in everything we do. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kiranya Engkau memberkati setiap pasutri yang hadir, bahkan bersama keluarga. Kau tolong mereka ya Tuhan. Bahwa di dalam hidup keluarga begitu banyak tantangan, pergumulan, kesulitan, masalah, godaan yang seringkali datang bertubi-tubi, membuat kami sulit ya Tuhan untuk mengambil keputusan, untuk bertindak, untuk menghidupi kebenaran-Mu, untuk mengasihi, untuk hidup di dalam firman. Bahkan sulit bagi kami untuk mengutamakan Engkau. Tapi malam hari ini kami belajar Tuhan, untuk kami membangun keluarga. Kami butuh cinta yang daripada Engkau. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau secara pribadi hadir di dalam hidup kami. Untuk memulihkan hati kami yang mungkin terluka. Untuk memulihkan keluarga kami yang mungkin sedang retak. Yang memulihkan relasi suami dan istri, anak dan orang tua. Tuhan, kami percaya, jika hanya dengan kekuatan kami sendiri, kami gak mampu Tuhan. Tetapi kami percaya di dalam Engkau ada kuasa pemulihan, ada cinta, ada firman-Mu, dan Engkau Tuhan yang hadir bersama dengan kami. Kami percaya kami mampu. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.